Makan kita belakang-belakang bu. Kebudi di belakang. Mau ke rumah pintar. Ini asik main pada tamannya. Sudah adin mungkin. Coba itu konek sedikit tempat tanam-tanam dan sana kita jalan-jalan pakai pagi ilmu iya ada gambaran merasakan hawa-hawa ya jadi bisa keluar. Iya, kalau anu pak kalau menghayal aja pak kayak apa rasanya nah ini kalau ini kan langsung nih merasakan apalagi nih kurikulum Merdeka ini kan kita ada semacam studi proyeknya kan. Jadi proyek itu berarti berbuat nyata artinya ada lagi hayalan atau gambaran kalau melihat di video foto bisa aja cuma kan kurang. Jadi mereka tuh tahunya kayak apa sih pemusukan, kayak apa sih penanaman, kayak apa paksa panennya. Jadi itu mereka nanti siapa tahu mereka jadi di rumah bisa mencoba di rumah minimal untuk makan di rumahnya kan artinya. Siap, Greg, tengah rancangan Greg. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tempat Greg. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan rekan kami Bu Yawati. Dia adalah rekan saya dalam rangka pendidik sebagai guru. Karena saya ini orang nyebutnya adalah orang yang sudah apa bahasa Malaysianya itu laskar tak berguna. Kenapa? Pensiun. Sejak jadi guru tahun 84 pertama kali membuat MTS 10 model ada 9 orang guru. Pada waktu itu MTS itu orang nggak tahu apa tuh si MTS orang Samboja ini. Padahal madrasah ibtidaiyah sanawiyah itu tidak dikenal karena mereka taunya SMP negeri atau SMP. Nah sejak itulah Buya datang dari sekolah dengan titel BA Sarjana Muda ngajak saya waktu itu saya tinggal di perumahan guru di SDN itu jadi guru pegawai negeri. Kita buka MTS Pak Haji, Pak Ilmi. Akhirnya bukalah NASA berkembang sampai tahun itu 84 dan sudah meluluskan berapa kali pada akhirnya banyak yang berhasil. Waktu reunian tadi kami pergi ke Jakarta Selatan itu ada ditemui seorang ahli pengarang buku yang sudah luar biasa dari Metro TV. Dia wawancara mencari guru saya bilang kamu siapa? Saya Hasan Asfani Pak. Wow, sudah luar biasa murid jadi seorang dokter ahli dalam bidang sastra. Nah saya berharap ini generasinya berkepanjangan. Saya bukan tidak mengabdi pada itu karena menjadi merangkap tugas saya jadi pejabat ya kepala dinas pendidikan ya akhirnya tidak bisa lagi. Dulu saya bisa cabang jadi pengawas sekolah bisa ngajar MTS dan SMA. Tapi setelah seiring dengan itu jadi golden call itu pagi artinya pada hanya berkembang menjadi sekolah yang modern dan saat ini kita rasakan. Jadi modern itu artinya tidak hanya mengembangkan ilmu agama aja, tetapi bagaimana dunia dan akhirat kita bisa kejar. Yang menyedih kita kadang-kadang kita ini kan membentuk sebuah karakter cerdas orangnya, tetapi tidak juga diberikan ilmu agama, akhirnya culas orangnya. Karena dia tidak punya fondasi di dalam hal mental agama. Tetapi kita tidak ingin juga nanti orangnya moralnya baik tapi malas. Malas itu pengoler jorong banyak. Orangnya mentalnya bagus, santun anaknya, tapi rumput sebiji aja malas cabut. Itu kan pengoler. Kita tidak ingin, kita menginginkan. Maka itu pikuran Samboja khususnya di kota ini yang saya lihat, saya amati karena saya banyak teman, banyak guru, hampir 1.600 guru yang saya pimpin. Saya melihat figur ini bagi dia tuh alim orangnya tapi tidak pengoler dia. Dia orang gila saya katakan. Saya berani mengatakan beliau gila, tapi ingat gila itu apa singkatannya? G itu gagasan, I-nya ide,
L-nya tuh langsung action. Wah, gagasan ide langsung action tuh ada pada Buya. Tingkatan sosial masyarakat kita tuh ada satu, orang bodoh hanya dikalahkan dengan orang pintar. Orang pintar tuh mengalahkan dengan orang bodoh ya. Tapi orang bodoh itu dikalahkan lagi dengan orang cerdas. Tingkatan ketiga cerdas. Cerdas hanya bisa dikalahkan dengan orang itu beruntung. Nah, yang terakhir ada orang beruntung hanya dikalahkan dengan orang gila. Nah, gagasan ide langsung asik inilah yang diterapkan hari ini oleh Bu Wati. Ayo kita ke lapangan. Kita punya gagasan agar anak-anak kita tuh cerdas untuk dirinya sendiri dan untuk nanti bisa bawa orang lain. Berbicara pada hari ini, tampilan proyek itu adalah keterampilan langsung di lapangan. Kami mencoba menggunakan namanya lingkungan rumah lestari, KRPL. K itu adalah kawasan, R-nya rumah, ingat kan ya? Kawasan Rumah Pangan Lestari. Pada Pak Haji Ilmi di mana merespon agenda kami. Ini agenda bukan sekolah Pak ya. Saya memang megang dua, ada sekolah, ada pondoknya. Nah kalau di sekolah itu ada OSIS, saya tidak mengurus OSIS sekarang karena saya ada di negeri. Jadi saya di fokusnya adalah di pondoknya. Nah ini adalah terfokus pada di pondok ada dua, ada Orsadi Putra, ada Putri. Nah ini yang di bawah naungan saya yang Putri. Saya ajak agendanya ini pengurus terpilih terbaru. Ini kelas 11 semuanya. Jadi saya coba untuk intinya kita langsung terjun ke lapangan untuk melihat langsung. Nah apapun nanti yang dilihat silakan ditulis, ditanya. Saya kan bikin laporan Pak. Nah laporan itu nanti akannya ada videonya yang di Pak Budi bikin. Nanti kita akan nonton bareng sama santriwati yang lain. Jadi jadi kalau selama ini cuman gurunya menjelaskan di sekolah, mungkin mereka juga tidak merasakan. Saya bilang kita rasakan hawanya langsung. Begitu turun ke tanah, aroma tanah itu gimana kan itu Pak ya? Kalau di sekolah ya ngomong tanah ada beberapa macam lapisannya, tapi kita nggak tahu sendiri ya. Kemudian yang pandang tuh kayak gini. Begitu kita ke sini, ngomong, Bu, baunya begini. Nah itulah yang kita rasakan. Oh, kosong kayak gini, anginnya begini kan kita rasakan. Jadi saya sekarang itu tidak banyak betul berharap, tapi mereka akan rasakan sendiri. Nanti setelah itu ada pelaporannya. Nah dari situ nanti akan ada tindak lanjutnya Pak. Karena saya juga akan mencoba di pondok yang tingkatan kecil lah. Itu belakang lahan saya jadikan percontohan. Jadi saya kerjasama dengan Pak Budi karena guru IT-nya. Jadi saya padukan karena mereka tidak pegang HP Pak anak-anak ini Pak. Beda kalau yang lain datang ke sini pegang HP semua. Jadi mereka sibuk sendiri. Kalau ini kita di koordinator satu orang foto-fotonya semua. Jadi nanti begitu nanti dia di pulang nanti acara bikin laporan itu nanti video yang ada itu dijadikan untuk hasil wawancara hari ini. Ya itu mungkin pengantar dari saya Pak. Jadi selebihnya adalah mereka sini nanti akan terjun langsung tanpa ada dari saya karena saya ingin mereka apa yang mereka rasakan itu langsung dituangkan tanpa ada yang saya intervensi di dalamnya. Untuk kali Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bu Wati bahwa ini sudah ikon kita pada anak yang ini adalah sebagai ikon percontohan pada yang lain ya. Jadi hari ini kita bekerja dengan maksimal, tangkap apa yang kita dapat tadi semampunya dan kita video dan kita laporkan. Maka ini pakai sistem kelihatannya. Ya mudah-mudahan Allah meridai kita semua. Kita kerja keras, merubah diri kita dulu. Kita mulai dari kita, nanti baru kita bisa ngajak orang lain. Terima kasih. Mungkin pada itu mulai kita laksanakan masuk ke arena. Arena ini adalah kawasan Rumah Pangan Lestari. Nah, nanti di kawasan Rumah Pangan Lestari itu ada terdiri peternakan, perkebunan, ada perikanan. Ayo. Ini Pak mengambil pulpen sama Ini ayam telur tanpa stres namanya. ya itu Pak, mereka bebas mau ngapain Biasanya aja. kalau ayam telur kan cuma dalam kandang. Iya. Kandang. Di situ berak, di situ makan, di situ bertelur. Sekarang dia ada makan sebebasnya. Ya, ayam telur tanpa stres. Ya bebas. Makanya nah ini beda. Dengan Dia bisa bercampur dengan ayam kampung. Iya ini ada. Ya bisa dengan kampung, jadi telurnya bagus proteinnya. Ya kita mulai masuk ke arena dulu holtik ya, persiapan penanaman. Ini rencana adalah penanaman lombok keriting atau lombok besar. Yang kemarin tapi sudah 20 kali panen. Jadi 20 kali panen sudah ini umurnya sudah habis. Artinya memang pakannya hanya 12 kali panen yang tapi biasanya ini sampai 20. Dicatat dulu, pertanian itu syaratnya satu adalah penggemburan. Bisa yang tanah
berbiji-biji atau kayak ini. Jadi ada pemupukan. Tanah Kalimantan, tanah kita ini kurus ya, karena proses alam. Bahasa orang tuh ndak makan ndak gemuk lagi. Jadi kurus, makanya harus diberi makan dia. Ini tanah, ya Allah, kita berselawat lah dulu. Assalamualaikum. Ya, ini tanah kami mau olah makanan di sini. Nah, kamu diberi makan dulu. Tadi berikan makanan yang banyak. Nah, ini tanah ini diberi pupuk, namanya pupuk kandang. Baik itu kotoran kohe ya, kotoran hewan, singkatannya kohe. Jadi kohe, kotoran hewan. Jadi kohe, diberi kohe. Jadi nanti kotoran hewan itu ada kotoran ayam, ada kambing, ada kelinci, ada sapi. Nah, yang banyak dipakai oleh orang sini kohenya ayam petelur. Itu yang dikarong karena ayam telur. Atau ayam yang dipotong. Ada kan ayam potong udah ayam. Nah, itu yang dijual per karung. Tapi ini diberilah ke tanah tadi setelah dikapur tanah. Kenapa ini ada kapur putih ini? Ini sebuah kapur karena tanah ini mengandung keasaman. Asam. Akibat asam itu tinggi, tanah kita tuh lemas. Orang tuh kan kalau bernapasnya kurang oksigen dia lemas dia, tidak bisa. Jadi mati kadang-kadang tanah itu kalau ketinggian. Maka pH tanah harus diukur berkisar antara 5 dan 6. Maka yang bagus sudah ditanam. Dengan menggunakan kapur tanah dan pupuk, pH-nya naik menjadi sulfur 6. Nah, itu petani kita. Makanya petani tradisional itu gagal karena mereka tidak menggunakan sistem tadi. Nah, setelah ini kohenya diberikanlah pupuk organik. Setelah itu baru ditutup. Ini umpamanya ini pupuk tadi ya, ditutup. Nah, ini dibiarkan dulu setengah bulan. Setelah ini sudah terjadi pencampuran baru ditutup dengan namanya mulsa. Ini mulsa namanya. Nah, mulsa ini untuk menutupi kelembapan dan menutupi agar jangan sampai banyak rumput-rumput. Jadi mulsa. Nah, di lubang-lubang mulsa telah kita mau menanam apa saja tadi baru penanaman. Jadi panca usaha tani tadi ada satu adalah penggemburan tanah, kedua pemupukan, yang ketiga pencegahan hama. Ini ada hamanya nanti, banyak hamanya itu. Nah, jadi ada pencegahan hama, ada pemupukan, ada penggemburan, ada pengairan. Pengairan ini yang sangat penting ya. Jadi itu ada siram, disiram. Ini setelah dipupuk disiram. Jadi itu namanya panca usaha tani. Mungkin dulu jangan terlalu banyak dulu. Silahkan, kita ada yang kurang jelas tadi dari awal tadi. Ada yang mau tanyakan. Jadi pertama pengolahan tanah, yang kedua pemupukan, yang ketiga adalah penyiraman, yang keempat hamanya diberantasnya kan gitu. Ada pengairannya, ada pemupukannya, itu jadi jalan sudah semua. Jadi tapi ingat, ini tanah yang tidak punya tanah karena rumahnya rapat, berarti kita membuat media namanya di kaleng-kaleng, di belebek atau di ember-ember. Tapi tetap tanahnya 5 unsur tadi harus dipupuk, diberi kapur, diberi apa supaya subur. Jangan sampai hanya tanam aja, buat tanah di ember, nggak tahu tanam kurus. Terjadilah di pondok itu saya lihat buah lomboknya 3 biji, 4 biji karena orang nggak diberi makanan. Dia mau banyak makanannya. Jadi kamu sambil nyanyi, saya banyak-banyak buah, nanti aku beri makan kamu. Nah, makanan itu ada yang cair, ada yang padat. Yang cair itu ini namanya popok cair. Nah, ini kami buat kemarin dengan videonya si Ano. Ini nanti disiramkan. Ini kandungannya ada 3 yang namanya NPK. Nah, jadi nanti disiram siram sini. Ini pupuk cair. Jadi ada di tempat itu pupuk cair ini. Ada pupuk padatnya yaitu berupa pupuk kandang tadi. Ini pupuk cairnya POC namanya, Fox. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Kan ini pH dari setiap tanah itu kan beda-beda tuh. Nah, jadi
kalau mau ngasih kapur itu tuh kalau misalnya kan tadi untuk bisa ditumbuhi tanaman yang bagus, itu pH-nya 5 sampai 6. 56. Nah, kalau misalnya sudah pH-nya sudah 56, perlukah kapur? Kalau sudah itu tinggi, kada perlu lagi. Tidak perlu lagi. Tapi tanah Kalimantan pada khususnya, kalau di Jawa itu ada namanya gunung meletus ya. Dan di sana tanah itu sudah ngandung kapur. Jadi tidak perlu banyak kapur. Kalimantan tidak ada gunung meletus. Maka itu untungnya kita tidak goyang pada hari ini, gempa Cianjur, gempa di mana, kita tidak. Karena Kalimantan tidak ada lempengan. Nah, itu belajar lagi geologinya kan. Di Jawa karena ada makanya ibu kota akan dipindah ke Kalimantan karena dikhawatirkan kalau Jawa itu tergoncang terus dan rebahan gedung-gedung, ibu kota kita hancur, chaos negara. Berarti negara harus dicari yang aman. Maka itu itu tujuan dari awal. Karena kemarin saya dari Bu Nina CSR di beliau berada di lantai 120, itu selama 2 menit kata beliau kayak gini di atas gedung. Bayangkan itu kalau gedung itu yang tinggi semacam itu rebah, ya jangankan mati orangnya ya mungkin benjol-benjol. Nah ini jadi kalau tanah itu di Jawa beda dengan tanah kita. Nah di Jawa itu kenapa tidak banyak kapur? Karena dia memang banyak gunung kapurnya dan banyak letusan-letusan. Maka itu Merapi meletus kemarin itu jadi hikmah mereka. Satu sisi bala turun, tetapi hikmah lain pertanian luar biasa karena subur. Ya. Jadi jangan nanti tanah itu dikapur harus dikapur, enggak juga. Tapi lihat situ. Udah, alhamdulillah ini ada sudah responnya. Ada yang lain tanyakan aja kalau masih ini, karena Anda petani pemula dan bahkan tidak tahu pertanian karena tahunya dengan gadget aja ya. Artinya di pondok tahunya diceritain aja, tapi hari ini kok melihat keringat, kita sehat. Jadi kalau mau sehat hidupnya jadi petani. Kenapa? Bergerak dan keringatan. Cuma kadang-kadang kita ini kan beda. Kalau sudah saya pegawai negeri, saya tentara, saya polisi, oh gagal. Tapi yang gagal itu petani. Petani itu tidak ada duduk-duduk, dia bergerak dan orangnya sehat-sehat. Makanya umurnya saya ke Gunung Kidul, kemana ada yang 160 umurnya. Saya bilang kenapa? Karena dia bergerak terus, olahraga secara otomatis. Betul. Ayamnya mau kasih makan Pak. Nah, tahu ya. Bang. Sudah pegang. Jaga. Jangan ikut, Ini anu dia, terbaur. Sama ayam. Nggak boleh geli. Sama ayam. Siapa tahu nanti sukses pengusaha ayam. Bapaknya. Ya Allah, serakahnya. Ini telurnya yang saya jual ke pondok, ayam makan. Tahunya makan aja. Nggak tahu dari mananya. Oh, jadi mau kasih makan. Ini lagi Rasakan kalau satu ayam. ini sudah pakai sepatu tapi tinjak-tinjak. Siapa tahu nanti sudah keluar dari pondok bisa jadi pengusaha ayam. Buat berapa ekor aja buat jadi perangan ayamnya buat di rumah. Makanya itu Ya kesini agak naung ya. Ya kita kesini ya. Bu, sama-sama aja saya, Bu. Jadi pertanian yang kedua ini adalah penyedia nabati atau ini protein ya dari hewani. Nah, maka itu ini ayam ini adalah satu. Ayam itu terdiri dari ayam kampung
ayam kampung itu ayam yang sekitar buras dengan ayam petelur. Nah ini ayam kampung yang disebut dengan ayam bangka dan super, itu super. Super itu beratnya sekitar 4,5 kg. Ini dulu sampai 10 ekor saya nggak sampai lagi karena dia mengganggu perkembangan ayam petelur, makanya Kurangi jumlah kualitasnya. Ini digabung sama ayam kampung. ayam petelur ini kalau mau nanti Anda mengembangkan di satu rumah, di rumah dibuatkan kandang. Yang pertama syaratnya adalah pembuatan kandang. Kandangnya kecil, dia 3 ekor melihara, tapi tiap hari telurnya diambil 3 untuk protein adik-adik kita. Karena adik-adik kita yang masih pertumbuhan itu perlu dia makan telur, protein, termasuk kalian. Kenapa kita kadang-kadang belajar ngantuk aja terus? Soal ketahuan kurang protein. Kekurangan unsur protein. Kasih lagi. Nah, maka itu kita jangan mencamil camilan terlalu banyak. Kita harus berimbang agar tubuh kita ini sehat, kuat dan seimbang. Maka itu makan itu ada tadi apa yang pertama kita makan adalah karbohidrat, kedua protein, ketiga nabati. Dari mana unsur itu? Kalau karbohidratnya jagung, padi, beras atau nasi, tapi jangan terlalu banyak makan nasi. Siapa yang banyak makan karbohidrat pasti mengantukkan. Ya orang kenyang. Orang ceramah dia ya berbeda. Tapi tahu enggak? Tapi bagus juga hati, tapi dia mangguk aja terus, ngantuk. Karena kalau banyak kan karbohidrat. Nah, maka itu yang bagusnya seimbang ya, karbohidrat dan protein. Proteinnya ikan, daging, sayur, ayam atau apa-apa. Maka ini warga kita ini berat kayak gitu temennya. Karena tadi mindsetnya nggak mau melihara untuk membeli kebutuhan dirinya atau keluarganya, kan udah keluarganya tuh perlu makanan ini. Sehingga anak yang cerdas tadi adalah kandungannya makanannya. Nah, secara berternak ayam petelur, kita membeli bibit dari biasanya sebuah perusahaan. Setiap satu box itu dari 102 harganya 1.200.000. Itu kalau kita banyak berarti kita bagi-bagi ya, kita 10 aja berarti 10 orang. Nah, yang kecil yang baru lahir itu, nah itu dipanaskan dulu. Setelah dia berumur berumur ya 1 on atau 2 on baru kita masukkan ke kandang yang agak besar. Bapak mencari karena petani ayam ini kadang-kadang bangkrut akibat pakannya tadi. Sekarang naik menjadi 400.000 per karung. Nah, tidak seimbang antara hasil dengan pendapatan, dengan biaya. Maka itu Bapak modif. Makanya itu saya punya sistem ATM. Singkatan ATM, amati, tiru, modifikasi. Wah, itu sudah terkenal di rekan-rekan petaninya. Saya ATM, tiru, amati punya orang nih. Tapi saya modifikasi. Ayam tidak dikurung yang kayak di TV, makan tidur bergerak, makan tidur bertelur. Makannya akan lebih tinggi daripada hasil, tidak seimbang. Maka itu saya modifikasi, saya pure begini. Yang kedua, kalau ayam yang tadi berkandang itu dia stres, dia didekati aja udah boleh, nggak bertelur lagi sudah kalau kita masuk kayak gini. Tapi ayam Bapak biar digendong, tetap dia tuh telurnya nanti naik dia ke atas, naik ke sana, telur dah dia sudah kasih. Jadi nanti tengah hari ibu itu jam 1 datang istri saya tinggal di sudah sama ember. Udah itu dimasuk ke dalam bak, nanti diantar ke pondok. Ada sekitar 24 bak piring antar ke pondok, dikasih sama ibu siapa yang di itu di bank BMT dikasih saya 660 dapat pulang. Jadi gitu aja dalam beberapa minggu saya ke sana, saya motor aja, kadang-kadang naik mobil antar ke sana, ya kalian lah. Ini sejarah proses melahirkan, cuma kayak sejarah karena katanya saya mau cari bidan.
bau sapi. Bau sapi. Makanya kata Ibu Wati tadi gini loh. Ini sapi baunya kayak gini. Dan apa yang saya butuhkan adalah pupuknya untuk nanti oleh saya dengan Nabil itu membersihkan kandang, disiram, dibawa organik pupuknya sapi. Dan ini nanti dijual tahunan. Jadi orang mau korban kayak ini harganya ada 15. Santai aja dong. Ini laki Ini namanya Madan, karena lahirnya bulan Ramadan. Kalau itu Maram. Maram. Ini yang itu saya namai Madan. Ini dia tak cinta ini. Nanti kamu tengah hari atau apa sudah ke belakang cari makan. Nah, dikeluarkan kalau siang. Makanan itu. Pulang sendiri, dia datang nggak marah-marah, dia apalagi nggak kenyang. Nah, itu saya menanamkan makanannya di pinggir jalan. Nah, melihat kan kayak apa kalau dia bertelur? Telurnya itu yang mahal, yang organik untuk pemupukan. Jadi kita pupuk kandang ini pertama tidak membahayakan risiko makan buah atau pemakan telur, karena berbahayanya itulah orang kolesterol saat ini tinggi, tekanan darah tinggi kebanyakan karena setiap tanaman itu pupuknya ini. Makanya kita nenek-nenek kita pernah pakai pupuk itu umurnya panjang karena sehat, karena kimia basah putus kan, tapi itu pakai kaleng sama aja kita makan racun. Sawinya bagus tapi pakai pupuk. Sekarang kita pakai pupuk kandang, kembali ke jati diri alam, pakai pupuk kandang dan pakai ini sehat kita, buah kita sehat, kita makan juga tidak ya. Makanya Bapak mencoba keluarga dulu jangan makan makanan yang mengandung Baru fresh, tainya masih fresh. kan berat. Jadi berarti nanam kangkung sendiri, tenaga sendiri, keladi sendiri. Nah, tinggal sampai rumah tadi apa yang kita bisa makan. Baik laos, Iya, nok ladinya gede-gede. pisangnya, itu kan berat kita kalau di pasar kan nggak tahu kita. Di pasar soalnya buah beras sendiri, satu kilo kan nggak bisa. Jadi saya makan. Ini tipis. 60 tahun atau Bukan sorong tuh. masuk ke Kayak keras. Ya, Siapa tahu kan? Nah nanti kalau seandainya siapa tahu berminat, makanya ada apa, ambil aja bibitnya itu dibawa ke pulang ke tulip. Nah ini tanaman yang mengandung gizi tinggi. Tanamannya Australia itu adalah negara penghasil sapi terbesar di dunia, yang mereka itu sudah menggunakan mesin. Ini bukan diginikan, tapi dengan pabriknya dihancur menyebabkan seperti pelet atau tepung aja lagi. Jadi lihat aja lagi. Nah, tapi situ gizinya sudah terukur dan tinggi. Makanya sapinya di seluruh dunia impor dagingnya kita impor dari sini. Nah, orang Indonesia belum sanggup yang seperti itu. Jadi nanam ini luas, tapi dengan teknologi orangnya berdasi aja, tapi sudah pakaiannya hebat-hebat, tidak ada pakaian kotor karena mesin semua. Jadi masuk ke sebuah truk pakai teknologi lagi, nanti hancur sudah ada lagi dihancur menjadi sebuah makanan yang seperti pelet tadi. Nah, kenapa Bapak nanam di pinggir jalan? Alasannya adalah satu, jalan Handil Baru ini pertama orang-orang malas memelihara paritnya, dan itu penyebab banjir kemarin yang diserang sampai ke pondok, banjirnya luar biasa karena sumbatan air di parit-parit atau di sungai itu. Nah, setelah di Biku itu tidak ada pemeliharaan. Saya salah satu langkah berjibaku tanami rumput, saya pelihara, saya jaga sungainya, rumput saya ambil untuk makan. Jadi kalau tidak begini, ya bisa orang kesadaran orang Bu. Maka itu sedapat saya tuh dari, makanya cita-cita saya tuh dari Bukit Rahmat sampai ke Pondok Pesantren itu ini semua di pinggir jalan. Satu, membuat keindahan. Yang kedua, saya sedikit ada produktivitas daripada sabut ditumpuk di pinggir sungai, kumuh, tidak bagus kelihatannya kampung kita. Coba kampung itu dibuat namanya wisata, keindahan, ada bunganya. Maka itu saya nanam sirsak madu dari pondok sampai ke sini itu berapa pohon aja lagi yang hidup. Maka sirsak madu ini keuntungannya luar biasa. Anda nanti kalau tidak manis, itu manis,
dicus sangat enak. Iya, manis. Tapi tidak sempat kita makan itu, kita hanya menanamkan, itu bebas untuk masyarakat. Cuma tolong dirawat gitu. Tapi saya juga merawatnya, bagaimana kalau itu ditebus atau bagus. Ada beberapa pohon yang masih sisa penanaman jalan. Tapi saya tetap berusaha membuat bibit. Kalau ini ada 200 pohon, itu kebun saya untuk sampai ke sana. Nah, maka itu ini sersak madu yang saya kelola. Jadi ada kelapa, ada sersak madu, ada jambu, ada keladi, ada kedondong. Nanti saya nanam buah apa-apa di samping belakang rumah. Nah, kalau Bu Ati kan ada tanah di samping rumah. Yuk kita undang saya, kita membuat KM. Rumah tangan. Jadi ada seledri, ada ini. Tapi bagaimana caranya? Kita mau olah pot-pot kayak kembang. Tapi itu sayur isinya. Kalau kita kreatif mau makan kita aja sendiri kita. Ya jadi di dalam ember-ember yang dibuang-buang orang. Ya kan buat ya. Tapi ingat, olah tanah itu dengan dimasak tadi, pemupukan, penapuran, dan ada penyiraman. Jadi cuma kita harus gagasan kita ide latihan SMAP. Makanya Buya itu sedang di Bukit Rahmat saya itu mengelola sana. Ada ikan, ada orang-orang waduh datang dari IKN, dari Kucing. Heran dia melihat seorang ulama kok bisa kayak gini ya, bukan hanya sekedar ceramah aja, tapi beliau membuktikan bahwa ini loh karet pembuangan pempes kami buat menjadi kolam. Dan saya dibawa oleh CSN-nya ini Marbakau ini sama Bu Nina Soraya, Pak Jilmi, kita jalan ke Jakarta, ke Jogja, kemana. Saya melihat ada di Desa Ponggok, itu Jawa Tengah yang Ganjar gubernurnya. Di situ tadinya desa itu miskin, tetapi setelah kepala desanya Bu Wati berinisial siapa tuh masuk ke Metro TV dengan mata Najwa kemarin, dia membuat parit-parit itu diisi ya kayak kita tadi. Sekampungan tuh ikan nilainya, mujairnya apa segala penuh. Akhirnya apa? Setiap rumah dibiayai sekolah mahasiswanya 1 dijamin oleh desa. Bayangkan setiap yang sakit dibayar, tidak boleh bayar, desa yang bayar. Setiap ada yang manula atau janda digaji. Bayangkan 90 M APBD-nya dari hasil dari desanya. Maka itu percontohan seluruh Indonesia, bahkan internasional datang ke sana. Di mana ada solokan ikan betul, kayak apa ikannya banyaknya, kita mau lihat. Ya Allah Bu, kalau seandainya ini terjadi di dia ya, orang tidak lagi miskin, tidak ada lagi kemiskinan di situ karena orang sakit tak perlu lagi kan. Desa yang bayar sendiri. Lain sirih. Apa Bu? Ayo. Apa sih buas-buas kah? Iya, setiap acara kayak gini. Apa itu? Itu yang buas-buas ya? Iya kayaknya bos-bos. Ini bukan Buas kan ini? Saya bisa makan daunnya. Itu yang daunnya ada untuk obat dan ada untuk sayur. Saya makan itu yang muda. Dicuci bersih, baru dikasih di air panas gitu, baru dicambang. Itu banyak orang. Namanya apa ya? Bilangnya apa? Pak jantung Pak. Jantung. Sama leper. Bebuas. Maunya pakai bawa sedotan yang kita pungutin itu. Awas. Jangan di belakang, Awas mau ikutan juga kan? Oh, terus sembelih ayam. Makan ayam. Ya. Sabar dong. Ini aja tuh. Gantian. Satu orang 3 kali tegukan. Pegang ini, dorong sedikit. Harus lewat hidung. Jangan terlalu gede dorongnya. Lagi 2 kali. Sama Kak Budi. Jangan ragu-ragu. Gimana lihat? Kak Budi dulu. Udah pernah main kelapa di Batok nih. Gini ya. Gimana? Kak Budi jangan video ya. Jangan jaga wes sekali minum kelapa. Itu serunya minum kelapa ngap-ngap. Masuk imut. Pegang jangan. Nggak ada pun kecombrang Mbak ya? Kecombrang. Tuh kecombrang. Ada. Beh, janah tuhnya pengalaman sudah di Muara Kembang. Ini yang manjat.
Itu kan ciri khas kalau kita makan di Wongsolo, Pak, kecombrang itu ciri khas sambalnya. Anunya harumnya tuh. Iya, Pak, ciri khas itu. Kalau makanan ini Laos. Ini kecombrang nih. Ini kecombrang. Oh, harumnya luar biasa ini. Nah, ini dicampur dengan Ya, sayur, untuk dengan makan sambal. nih, enak ini. Jadi sambal itu aromanya beda dengan orang lain. Nah, coba ini buat. Enaknya Pak, segar. Pak. Nah, kan segar. Ah, ya Allah. Bud, kalau kamu rasakan, Bud, ini Bud, aromanya. Pokoknya harumnya. paling nikmat sudah kalau makan ini sambal kecombrang. Paling susah dicari nih sama hati ini. Ternyata di sini Padangnya. Iya, ternyata. Yang dibuat sambal itu Nah, kayak gini. ini yang sudah mekar. Nah, terapi ini sudah Iya. terapi aroma. aroma. Dan ini sehat penyakit, Iya. istilahnya obat. Saya makan ini. Jadi sayur yang mengandung obat herbal istilahnya. Kadang-kadang orang sini itu tidak terteliti. Kalau peneliti ini ada kandungan obatnya yang luar biasa. Dimasak. Dulu sering lihat tapi sekarang agak langka di sini daerah sini. Ya? Makanya aku ini kujaga memang mau ku banyakin Iya, Pak. gitu nah. Dianukan, Karena satu saat kan orang-orang dari Jawa tuh mesti memerlukan ini dia beli kembangnya ini. Minimal kita kalau kita masak, Pak, kita punya rumah makan. Kita juga ada ciri punya khasnya. perusahaan usaha rumah Iya. makan ini di ciri khas. Ciri khas Iya. kita. Ya, jadi orang setiap makan kok lain di sana. Makanya orang mau datang terus kayak gitu. Ini sedikit aja aroma sudah. Jadi mimpi gitu ya dulu, tapi nanti mewujudkan mimpi. Ya, Betul. kalau tidak berani mimpi jangan hidup. Oh, dari mimpi dulu. Dari mimpi. Punya mimpi baru Ini kan bertindak. anak-anak ini, Pak, tadi malam tuh apa pelantikan, Pak. Nah, ini saya ajar sudah belajar membuat visi. Nah. Karena kalau orang punya tujuan, punya impian. Iya, Nah, itu yang sudah. mimpi tadi. Iya. Jadi orang bahasa sekarangnya tuh visi, Visi. tapi bahasa kami tuh mimpi. Mimpi, ya. Oh, cita-cita Angan-angan, saya nanti kalau cita-cita. saya sudah dewasa ini Iya. punya keluarga begini itu kan boleh kita. Enggak dilarang sama Allah kan cita-cita itu setinggi langit kan ya Bu ya. Iya. Gantungkan Makanya cita-cita. yang diajarin membuat mimpi. Cuma misinya ini harus berusaha untuk mencapai itu misi. Ini salah satunya hari ini tuh, Pak, misinya dia mempelajari dulu Pelajari. langsung. Jadi pertama dulu mengamati aja dulu. Nanti baru melaksanakan ya kan kita enggak bisa langsung melaksanakan tanpa mengamati, tanpa belajar kan kayak gitu. Sekolah mau jadi langsung enggak bisa. Sekolah dulu, belajar dulu Anda. Makanya ini saya ngajak dulu ini karena apa? Biar nanti untuk yang teman-teman lain Iya. bisa mencontoh. Jadi bisa mencontoh. Setidaknya dari dia itu bisa menyebarkan ilmu kepada teman-teman yang lain, bisa menyebarkan Bisa informasi, bercerita dulu bisa kan. bercerita informasi kok dari sini kayak gini loh. Nah kita kan kadang-kadang kalau datang dari sebuah anu, cerita di sana kayak gini. Coba kita wujudkan di daerah kita kan gitu. Siapa bisa gambar kalian? Nah, tunggu aja nanti ada tugas infografis. Ada infografis. Iya. Bikin infografis. Bikin infografis. Yang kalian di sini kamu amati, nanti kamu gambarkan. Baru nanti infografis kan, nanti baru kamu ceritakan. Itu namanya memberikan informasi melalui infografis. Jadi kamu dapat nih, nanti rumah bapak ini ada ininya, ada ininya, ada ininya, ada ininya. Terus si ayam nanti diamatin, digambar ayamnya, si madan. Iya, sekarang tuh kan nah. Karena kalau orang tulisan aja Pak, kalau ada gambar Pak, Anda mau membaca. Baca. Abstrak aja. Jadi saya untuk kita juga punya SDM yang Nah baik. itu jangan lupa mau Lari-lari Iya, juga nih ya. Sebenarnya tidak maksimal ngerasa. Nah, gitu. merasa tidak Iya. maksimal, tapi satu saat di sana pensiun sudah dekat nanti. Makanya sebenarnya saya Jangan sama, dilepas itu. sama Abuya tuh malunya apa? Malunya tidak maksimal. Artinya ya gitu sudah karena posisi Nah, posisi kita, keadaan kita memang harus meimbangi di di sana. sana dituntut juga. Orang video loh. Pulangan tanggal berapa pulangan? 21. Habis ulangan nggak? Iya. Saya namanya. Sinta. Dikasih ibu. Bunga apa itu? Bunga bangkai. Enggak tahu bunga. Bunga laos. Ini namanya bunga laos. Ini kalau kita main latupan dari bambu pakai sahan, bak, sakitnya. Ya lah. Sedotan mah bisa sih. Tapi kurang sakit. Pakai latupan sakit. Dan buku.
Ambilnya video. Ada, mohon maaf ya tadi ada maling jambu. Ayo. Rame. Sinta bukunya. Tolong aja deh. Emang ada matahari biar putih. Lagi bertunduk. Ya, oke mantap. Agak kesini ya. Sini. Ayo, ayo. Jangan. Sebelah sini. Kamu ambil sebelah sini ya. Belum ya. Saya atur cahaya dulu. Kan silau, jadi harus diatur biar jelas mukanya. 1, 2, 3. Ya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Tapi bagus loh. Lagi. Ini siapa lagi? Sosik. Pakai anu. Di video nih. Di video. Kasih Sinta. Gini aja. Itu dia video. Kawannya asik. 1, 2, 3. Ih, suka asik banget tuh. Lewat ini, Bu. Ini bekas kelapa lain anu ya. Kabudi. Ya Allah, Bapak anu Kabudi nge-video. Aduh. Biasa cara makan pisang yang bagus. ada- Iya, cara makan pisang yang baik dan benar. Kulitnya dikumpulin. Ayo, biasa. Tadi yang Bapak terapkan disebut makan apa yang ditanam, tanam apa yang di. Nih mau anu sendiri. Nah, cincang aja ada. Coba cek aja. Yang mana cara Ini memotong pepaya, Bapak. Pepaya California. Ini California. California nih. Siapa caranya? Bapak kan senang juga nih ya. Karena kalau ini makan yang tidak yang organik tanpa anu pupuk Ya, ini kimia. bubuk kandang semua. Pupuk kandang semua. Sinta, kumpulin bijinya. Nah, sama sudah kayak Bapak, semai-semai. Bisa dibibit kan, Pak? Pakai telur madan. Madan dapat dua ayam. Telur. Ini pupuknya pondok ini. Ada sebantuan 500 karung dari perusahaan ini yang CSR. Makanya pondok kita tuh benarnya jadi harum. Mas, orangnya keluar. Dikurung. Nanti keluar lah. Bisa refreshing ini apalagi buah banyak. Ya, sudah diajarin kan cara motong pepayanya. Taruh di mana, Bu? Anu kulitnya, Bu. Sini aja nih, Bapak. Nanti dimakannya ayam anu dia. Udah ini beri ayam. Ah, ayam dia. Datang dia. Ini ayam Nah, bebas stres dia semua dimakannya. enggak. Makanya itu limbah dan tersisa itu ayam kita makankan ke ayam. Jadi dia mau olah lagi gitu. Rebutan. Nanti ayam itu kotorannya diolah tanaman, balik lagi kita makan, buang lagi ke dia. Ini ada pisangnya. Bisa nggak sih dia makan pisang ini? Bisa lah. Tes. Nanti kalau jambu panen ini paling-paling 1,5 bulan panen nenek. Jambu hijau. Ngundang lagi gini, Pak. Ini lagi. Merah nih. Merah cita. Kita. Ya. Ada cangkoknya lah, Pak. Kita tergantung kondisinya. Makanya dia nggak bisa jadi nggak ada bahasa. Pemerintah harus memiliki satu karakter, nggak bisa. Harus menguasai itu dia. Mana kapan dia harus otoriter, kapan dia demokrasi, gitu sama kebapaan gitu. Kalau cewek, Bu, kebapaan juga. Pemimpin. Ya. Ibu ada. Kebapaan. Oh, kebapaan. Tahu? Ibu-ibu bisa kebapaan tapi bapak jadi Itu problem perempuan. ganda ya. Dan laki-laki dan Saya cuma tongsis di sini, Bu. makanya jadi pemimpin itu asik sebenarnya kalau kalian jalanin. Gusel, digusel. Mobil ini mobil. Anak pramuka. Parah anak pramuka ada di bawah. Kita kelapa sudah pernah saya mami bikin kelapa. Oh ini meja saya ternyata. Hilang satu di sini. Wah. Kok bisa sih?
Di video sama kamu. Nganterin. Langsung satu jawaban. Bulik-bulik kan bawa motor. Bulik-bulik rumah. Ditemukan meja Di sebelah. baca salawat ya. Apa pendapat ibu? Kak Budi kasih wawancara ke sini Kak Budi. Wawancara. Bahagianya yang hilang perjalanan kita menemukan yang hilang. Ya, ternyata sepasang yang hilangnya. Ini yang perlu digeser membawa ini tidak memulangkan lagi. Nanti kita akan melakukan Ya, nanti kita sidik jarinya, kita lihat sidik jarinya. sidik jari buatnya. Jari-jari siapa yang ada di situ. Katanya Jana di sini kita urut dulu. Oh iya, tenang aja. Saling mau ada cara nanti urut ya. Urut kan? Nanti kasih buta ilmunya. Ilmu baru. Dan nanti ada urut bersama. Nanti ada urut bersama. Ada mata, gak ada mata.